Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu melalui KPA secara online. Berkati kami sehingga kami bisa mendengar dengan baik, menerima firman-Mu sehingga firman-Mu ini masuk dan memperbarui hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai firman Tuhan di dalam KPA online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sore hari ini KPA kita bicara tentang berjalan dalam jalan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 10, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Bapak Ibu semua, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai ayat terakhir, bicara tentang bagaimana Elia hidup dalam pemeliharaan Tuhan di Sarfat. Jika kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu bicara tentang bagaimana Elia hidup dalam pemeliharaan Tuhan di tepi sungai Kerit. Elia hidup di saat kerajaan Israel mengalami masa kekeringan. Pada saat itu, Israel diperintah oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel. Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, dan nabi-nabi yang tersisa disembunyikan oleh Obadya dalam gua. Isabel bukan orang Israel. Dia bukan orang Yahudi atau keturunan Yakub. Dia adalah bangsa di luar Tuhan. Karena itu dia tidak suka dengan penyembahan kepada Tuhan seperti yang orang Yahudi, orang Israel lakukan sebelumnya. Yang memaksakan bahwa orang Israel harus menyembah Tuhan atau dewa yang dia sembah. Ahab dan Isabel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melebihi apa yang pernah nenek moyang mereka lakukan. Kejahatan Ahab dan Isabel ini sampai membuat Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Tuhan memerintahkan Elia untuk tinggal dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Elia menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dengan adanya air minum dari aliran air sungai Kerit dan roti serta daging yang dibawa oleh burung gagak. Satu waktu, sungai tersebut kering. Dan Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Dan wilayah Sidon adalah wilayah Israel. Di sana Elia akan diberi makan oleh seorang janda. Dan berangkatlah Elia menuju Sarfat. Keluarnya Elia dari tepi sungai Kerit berarti Elia akan keluar ke tempat amannya dan memulai perjalanan yang berbahaya untuk menuju tempat yang berbahaya pula. Yang Elia tidak tahu apakah akan yang terjadi dalam kehidupannya. Tidak selesai di situ. Ketika Elia sampai di Sarfat dengan selamat, Elia bertemu janda yang dimaksud Tuhan. Dan janda tersebut bukan janda yang kaya. Dia adalah janda miskin dengan anak perempuan yang masih kecil. Kehidupan janda tersebut pun tidak lebih baik dari Elia. Janda hanya memiliki sisa tepung untuk membuat roti terakhir untuk janda itu dan anaknya. Kemudian mereka akan menunggu kematian karena kelaparan. Di sanalah mujizat Tuhan terjadi. Tepung terakhir tersebut tidak pernah habis sampai masa kekeringan yang terjadi berakhir. Baik Elia maupun Janda Sarfat mengalami mujizat yang luar biasa. Penyertaan Tuhan menjadi jaminan pemeliharaan kehidupan di masa yang benar-benar sulit. Dan Elia dikuatkan Tuhan melalui mujizat atas Janda Sarfat tersebut. Dan kita bisa melihat Elia kemudian melawan 400 Nabi Baal. Bahkan Elia tidak mengalami kematian, dia naik ke surga melalui kereta berapi. Semua dari kita pernah mengalami ketakutan. Kita mengalami kecemasan, putus asa. Ketika kita mengalami masalah, seakan-akan masalah tersebut tidak punya ujung yang bisa kita lihat. Masalah tersebut seakan-akan menjadi pasir hisap yang menghisap kita. Semakin kita bergerak, semakin dalam kita terhisap tenggelam. Ketakutan sering menjadi momok dalam pikiran kita, menghantui malam ketika kita akan tidur,
membuat kita menjadi sakit, stres, frustasi, bahkan depresi. Menarik diri dari pergaulan, bermuka muram dan posesif. Kita memilih bersembunyi di tempat yang bagi kita nyaman, meski kita sebenarnya sadari bahwa tempat tersebut tidak menjanjikan masa depan bagi kita. Kita memilih tempat tersebut bukan karena kita merasa ada jalan keluar, tapi tempat tersebut kita merasa bahwa kita bisa bersembunyi dari masalah dan kenyataan yang ada. Bisa saja tempat tersebut bentuknya adalah tempat di mana kita bisa minum minuman keras, pakai narkoba, atau tempat perlindungan kita yang kita rasa nyaman itu adalah rumah atau kamar kita. Kita tidak lagi memikirkan tentang pergaulan, kita menarik diri dari pergaulan. Bahkan ada yang sampai memikirkan opsi bunuh diri. Semua karena ketakutan kita, keputusasaan kita. Karena masalah kita yang berat ini, kita jadi takut, khawatir, putus asa. Hari ini Tuhan ingin kita keluar dari area aman kita dan menuju ke area yang Tuhan inginkan. Sebuah area yang mungkin kita merasa tidak nyaman, tidak aman, atau bahkan kita menilai bahwa apa yang Tuhan perintahkan ini lebih beresiko untuk dijalani daripada ketika kita berdiam diri. Mungkin kita berpikir, kalau saya mendengar suara Tuhan sendiri, saya tidak akan ragu untuk melangkah, meski harus menjalani perjalanan yang berbahaya. Seperti Elia mendengarkan suara Tuhan, dia tidak ragu, karena dia tahu Tuhan sendiri yang berbicara. Namun saat ini, tidak ada suara Tuhan yang saya dengar, atau kita dengar, atau adanya suara-suara yang membuat kita yakin itu adalah suara Tuhan. Malah yang ada, suara-suara yang menegur kita, menghina, atau malah membuat kita semakin larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Suara Tuhan saat ini mungkin tidak akan kita dengar secara langsung. Namun belajar dari kisah-kisah di Alkitab, ketika Abraham diperintahkan keluar oleh Tuhan dari tanah leluhurnya, ketika Musa keluar dari tanah mertuanya dan menghadap Firaun, atau ketika Daud keluar dari padang gurun, meninggalkan domba gembalaannya, dan menuju ke medan perang menghadapi Goliat. Kita bisa melihat, perjalanan keluar mereka dari zona nyaman mereka, menghasilkan satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bahkan kita juga bisa belajar, bagaimana Tuhan sendiri memberikan anaknya yang tunggal, agar kita bisa berdamai dengan penciptanya, bisa berdamai dengan Tuhan sendiri. Semua memiliki kesamaan, semua keluar dari area kesedihan, kenyamanan, area aman, atau lubang perlindungan, menuju daerah yang jauh lebih beresiko. Tidak aman, bahkan mungkin kita tidak tahu daerah mana yang Tuhan inginkan. Namun fokus dari nabi-nabi tersebut adalah bagaimana mereka hidup dalam perintah Tuhan, dan mereka menjalani perintah Tuhan tersebut sebagai langkah iman mereka. Mazmur 33 ayat 11 berkata, tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Apa yang dijanjikan Tuhan, baik dulu sampai selama-lamanya, tetaplah sama. Itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang kekal untuk kita. Penyertaan Allah kekal selamanya, karena Tuhan tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu sekarang, bersiaplah angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan takut akan apa yang akan kita alami dan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Suara Tuhan bisa melalui siapa saja yang membangunkan kita dari kesedihan atau keterpurukan. Bisa saja itu teguran, bisa saja itu suara miring tentang kelakuan kita ketika kita lari dari masalah. Mazmur 33, 18-22 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mereka yang takut akan Allah, mereka yang berharap pada Tuhan, akan dilepaskan dari apa yang menjadi ikatan mereka, dari apa yang jadi ikatan kita, jadi masalah kita.
dan dipelihara oleh Tuhan, meskipun itu hal yang mungkin kita lihat bukan sebuah masa depan. Tak peduli seberapa berat jalan yang kita alami, kita mau percaya penyertaan Tuhan akan kekal selama-lamanya. Jalani kehidupan kita dengan sukacita. Percayalah bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Meski orang bilang kita salah memilih, namun kita mau katakan kepada mereka bahwa perjuangan yang kita jalani merupakan perjuangan iman. Perjuangan yang kita lakukan karena kita percaya, bukan karena melihat, namun karena kita memiliki pengharapan kepada Yesus yang hidup itu. Mujizat tidak terjadi di atas tilam. Mujizat tidak terjadi di saat kita rebahan. Mujizat terjadi ketika kita bergerak, karena hidup adalah sebuah gerakan. Bahkan makhluk hidup terendah pun menggerakkan akarnya untuk menembus tanah yang berbatu saat mencari air. Demikian kita, sekeras apapun halangan, tetaplah bergerak, tetaplah bertindak. Berdoa pada Tuhan untuk meminta petunjuk apa yang harus kita lakukan. Semakin besar masalah kita, semakin besar iman kita akan diuji, dan jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Apa yang kita percaya, apa yang kita bayangkan, dan apa yang kita inginkan, imani itu, percayalah. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan itulah apa yang kita butuhkan sejatinya. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari yang kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu ini Tuhan, menjadi firman yang menguatkan kami, menjadi makanan bagi kerohanian kami, sehingga kami yakin dalam kami melangkah. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong memberkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kesuksesan, keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di tangan-Mu ada keberhasilan, di tangan-Mu ada jaminan, dan kami tidak pernah lelah berharap, dan pengharapan akan Engkau adalah sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah kami, pimpin kehidupan kami, berkati kami dengan kesehatan yang sempurna, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, berkati kami semua, setiap jemaat-Mu, staf gembala, Engkau berkati semua. Kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.